Oke, kita mulai acara hari ini. Selamat pagi dan selamat datang di Zoom Meeting KP2KP Sukamara. Walaupun sosialisasi kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya dan dilaksanakan secara virtual, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Sebelum memulai acara hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dianari yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Selama acara berlangsung, kami mohon kepada para peserta untuk mengaktifkan mode video apabila tidak terkendala koneksi internet. Serta dimohon untuk menjaga suasana dengan menonaktifkan audio, kecuali apabila ada interaksi selama acara berlangsung. Diberitahukan kepada para peserta sosialisasi bahwa sedang dilaksanakan pemantauan kode etik dan kode perilaku pegawai sehubungan dengan rencana pemantauan tahunan unit kepatuhan internal KPP Pratama Pangkalan Bun tahun 2020 dengan menggunakan metode pemantauan facilitated team meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala KP2KP Sukamara, Bapak Murdono. Yang kami hormati Account Representatif KPP Pratama Pangkalan Bun, Bapak Alfi Barki dan Ibu Atika Diawulandari, yang akan menjadi narasumber pada hari ini. Yang kami hormati perwakilan Subbagian Umum Kepatuhan Internal KPP Pratama Pangkalan Bun, Bapak Mujiono dan Bapak Arya, serta seluruh peserta sosialisasi aplikasi Ibu Pot PPH pasal 23 dan 26. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita mendengarkan sambutan dari Kepala KP2KP Sukamara. Kepada Bapak Murdono, dipersilahkan. Silakan Bapak Murdono, selaku Kepala KP2KP Sukamara, memberikan sambutan. Pak Dono belum di-unmute ya? Pak Dono belum di-unmute. Silakan Bapak Sudah kedengaran ya sekarang ya? Sambutannya. Ya, sudah. Sudah kedengaran, Mbak? Sudah. Oke, saya ulangi dari Silakan, awal. Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta sosialisasi Ibu Pot, dimanapun Anda berada. Puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan hari ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi yang telah hadir pada kesempatan hari ini, yang telah memenuhi undangan kami meskipun secara virtual. Sebenarnya kami ingin mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bertatap muka langsung, namun seperti yang kita ketahui bersama, saat ini kita sedang mengalami pandemi virus corona, sehingga kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan social distancing. Namun demikian, mudah-mudahan pembelajaran secara virtual ini tidak mengurangi antusiasme dari Bapak Ibu sekalian, dan tentunya selepas sosialisasi ini nanti terjadi transfer of knowledge sehingga Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Ibu Pot ini dengan lancar. Di samping itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu selaku wajib pajak atas kontribusinya dalam menghimpun penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan Direktorat Jenderal Pajak yang bersih dari korupsi, serta menjadi birokrasi bersih dan melayani, kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu sekalian untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang diberikan tidak dipungut biaya.
Nah, apabila masih menemukan ada pegawai DJP yang masih meminta dan menerima barang atau fasilitas atau apapun dari wajib pajak, untuk tidak segan-segan melaporkan kepada saluran resmi DJP Kering Pajak di nomor 1500200. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang mewakili instansi pemerintah, baik SKPD maupun instansi vertikal di Kabupaten Sukamara yang telah melakukan update data NPWP. Seperti kita ketahui bersama, bahwasanya dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231 Tahun 2019, maka NPWP bendara secara resmi dihapus, digantikan dengan NPWP instansi pemerintah. Dan NPWP yang baru ini sudah kami berikan ke semua bendara di instansi pemerintah, dan Bapak Ibu sudah melakukan update data semuanya. Dan SKPD maupun instansi pemerintah di Kabupaten Sukamara ini semuanya telah mendapatkan NPWP baru ya, dan telah melakukan update data. Perlu diketahui bahwasanya NPWP harus digunakan untuk masa pajak, mulai masa pajak Juli 2020 dan seterusnya. Sehingga kami perlu mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu sekalian untuk menggunakan NPWP yang baru mulai masa pajak Juli 2020. Jangan sampai salah menggunakan NPWP. Terus Bapak Ibu peserta sosialisasi yang berbahagia, social atau physical distancing adalah salah satu protokol untuk mendukung program pemerintah dalam menanggulangi pandemi virus corona. Bentuk sosial atau physical distancing juga terus diupayakan dalam bentuk pelayanan kepada wajib pajak. Nah, untuk dapat mendukung kegiatan pelayanan tersebut, saat ini DJP sudah mengembangkan beberapa aplikasi online, sehingga nantinya interaksi antara petugas dan wajib pajak bisa dikurangi. Jika interaksi tatap muka bisa dikurangi, nanti semuanya kedepannya semuanya bisa serba online. Salah satu contoh aplikasinya adalah aplikasi EbuPot yang nanti akan kita simak bersama. Penggunaan aplikasi EbuPot PPh Pasal 2326 ini sudah diwajibkan mulai masa pajak September 2020. Hal ini ditegaskan melalui keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor Cap 368 tahun 2020. Keputusan tersebut menetapkan seluruh wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai pemotong PPh Pasal 23 atau 26 yang wajib membuat bukti potong dan menyampaikan SPT masal dalam bentuk dokumen elektronik. Kemudian Bapak Ibu yang selama ini sudah menggunakan aplikasi e-filing itu tidak akan kesulitan dalam menggunakan aplikasi EbuPot karena di sini banyak kesamaannya dari loginya dan penggunaan aplikasinya nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Tapi intinya kalau Bapak Ibu sekalian sudah pernah menggunakan e-filing, nanti menggunakan aplikasi EbuPot ini akan mudah sekali. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pembukaan kali ini. Namun sebelum kita masuk ke materi sosialisasi yang nanti akan disampaikan oleh AR dari KPP Pangkalan Bun, ada satu pengumuman dari KPP Pangkalan Bun terkait dengan ZI-WPK dan ZI-WBBM. Mungkin dari moderator bisa tampilkan slide-nya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saat ini KPP Pratama Pangkalan Bun sedang berupaya untuk mendapatkan predikat sebagai kantor dengan ZI-WPK dan ZI-WBBM. Nah, ZI-WPK dan ZI-WBBM ini apa? Ini adalah salah satu predikat yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada unit yang menyelenggarakan pelayanan, minimal unit eselon 3. Dan kebetulan untuk KPP Pratama Pangkalan Bun ini saat ini sedang berupaya untuk mendapatkan predikat ZI-WBBM atau Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Nah ini adalah salah satu contoh atau mungkin ini adalah grafik bagaimana cara memperoleh ZI-WBBM. Jadi di sini ada 6 area perubahan. 6 area perubahan ini harus dilakukan oleh unit pelayanan agar mendapatkan predikat ZI-WPK dan ZI-WBBM. 6 area perubahan tersebut adalah manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, apabila 6 area ini sudah dilakukan, sudah dilaksanakan sebagian besar, maka nanti hasil yang akan diperoleh adalah kantor tersebut akan jadi kantor yang bebas dari KKN atau nanti akan mendapat predikat ZI-WPK dan kantor tersebut bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik atau nanti bisa mendapatkan
predikat ZIWBBM. Nah, alhamdulillah untuk KPP Pratama Pangkalan Bun ini sudah mendapatkan predikat ZIWBK pada tahun 2018 kemarin karena sudah mengaplikasikan 6 area perubahan. Sedang untuk tahun ini, tahun 2020 ini, kami dari KPP Pratama Pangkalan Bun sedang mengupayakan untuk bisa mendapatkan predikat sebagai kantor dengan ZIWBBM atau zona integritas untuk wilayah birokrasi, bersih, dan melayani. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada 6 area perubahan. Slide berikutnya. Nah, perubahan pertama adalah manajemen perubahan. Dalam manajemen perubahan ini nanti akan mengubah secara sistematis dan konsisten apa yang dirubah. Yang dirubah adalah pertama pola pikir, kemudian mekanisme kerja dan biaya kerja. Dan apabila ini bisa dilakukan perubahan atau dilakukan inovasi, maka nanti setiap individu pada unit kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Ini adalah area perubahan pertama. Kemudian area perubahan kedua adalah penataan tata laksana. Dengan adanya perubahan atau inovasi di dalam tata laksana ini, nanti diharapkan bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi, baik itu dari sistem, prosedur, dan prosedur kerja, sehingga nanti sistem dan prosedur kerja bisa lebih jelas dan terukur. Kemudian area perubahan berikutnya adalah, lanjutnya slide berikutnya, yaitu meningkatkan penataan sistem manajemen SDM. Nah, ini adalah area perubahan ketiga. Jadi apabila ini nanti dilakukan perubahan atau inovasi, nanti diharapkan bisa meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan SDM. Dan tujuannya adalah untuk mewujudkan SDM yang berintegritas dan profesional. Sedangkan area perubahan keempat, yaitu adalah penguatan akuntabilitas. Dengan adanya penguatan akuntabilitas ini nanti diharapkan bisa meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas plus kinerja dari instansi pemerintah itu sendiri. Kemudian berikutnya, area perubahan berikutnya adalah, slide berikutnya, itu adalah penguatan pengawasan. Jadi dengan adanya perubahan di pengawasan ini, nanti diharapkan bisa meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian area perubahan terakhir adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Sehingga nanti diharapkan kantor yang memperoleh predikat ZIWBBM ini nanti bisa meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik. Sehingga nanti pelayanan bisa menjadi lebih cepat, lebih aman, dan mudah dijangkau oleh semua pengguna layanan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum memulai acara pada kesempatan hari ini, nanti akan saya tutup dengan sebuah pantun. Sukamara bumi gawi barinjam, kabaleriam harus lewat despot. Ikut sosialisasi, saya jadi paham. Bulan depan lapor SPT pakai Ibu Pot. Demikian dari saya. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Murdono selaku Kepala KP2KP Sukamara atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, mari kita masuk ke acara inti hari ini, yaitu adalah sosialisasi Ibu Pot PPH Pasal 23 dan atau 26. Dalam beberapa waktu ke depan, saya akan memandu acara hari ini bersama narasumber-narasumber yang telah dipersiapkan, yang tentunya akan membahas aplikasi Ibu Pot PPH Pasal 23 dan atau 26. Berbicara mengenai PPH Pasal 23 dan 26, pasti para peserta yang di sini sudah familiar dengan pengenaan pajak tersebut. Tidak hanya memotong pajak atau atas PPH Pasal 23, tapi juga bendaharawan instansi diwajibkan untuk melakukan pelaporan SPT masa atas pajak tersebut. Sesuai dengan Cap nomor 368 tahun 2020 untuk pelaporan SPT masa PPH Pasal 23 dan 26 mulai bulan September 2020 diharuskan membuat bukti potong atau pemungutan berbentuk elektronik. Pembuatan dan pelaporan SPT masa penghasilan atau disebut dengan Ibu Pot. Melalui pelaporan secara elektronik diharapkan memberi kemudahan bagi wajib pajak untuk membuat dan melaporkan SPT masa PPH Pasal 23-26. Memberikan kepastian hukum terkait status dan kendala bukti potong, serta meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak pemotong PPH Pasal 23-26. Nah, untuk membahas tema acara pada hari ini, yaitu aplikasi Ibu Pot PPH Pasal 23-26, kita sudah ada narasumber yang tentunya sudah memiliki kompetensi di bidangnya tersebut. Di sini sudah ada Bapak Alfi dan Ibu Atika selaku akun representatif KPP Pratama Pangkalan Bun.
Tanpa berlama-lama lagi, hadirin dan peserta sosialisasi, mari kita lihat pemaparan pada hari ini. Untuk peserta yang ingin bertanya, silahkan ditulis di kolom chat terlebih dahulu. Kepada Bapak Alfi dan Ibu Atika, silahkan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, mohon izin Pak Dono sebagai Kepala KP2KP Sukamara. Mohon izin Mas Mujiono, perwakilan dari KPP Pratama Pangkalan Bun. Mohon izin Mbak Dianari dari KP2KP Sukamara dan teman-teman sekalian dari berbagai SKPD daerah dan juga dari instansi vertikal. Perkenalkan, nama saya Alfi Barki. Saya merupakan AR dari KPP Pratama Pangkalan Bun. Saya bersama dengan rekan saya, Mbak Diah Atika Wulandari, juga dari AR KPP Pratama Pangkalan Bun pada seksi pengawasan dan konsultasi 4. Tanpa berlama-lama, langsung kita mulai aja materinya. Udah, oh ini belum di-mute. Kelihatan nggak? Udah kelihatan, Mas. Kelihatan ya? Oke. Silakan Mbak Atika. Selamat pagi semuanya. Mohon izin Pak Dono dan juga selamat pagi kepada teman-teman SKPD dan semuanya. Seperti yang sudah tadi diperkenalkan oleh rekan saya, Bapak Alfi. Perkenalkan, nama saya Atika Wulandari. Di sini saya akan membantu untuk membahas bersama. Sebenarnya kalau ngajarin kurang tepat juga ya, kita sama-sama belajar aja, jadi kayak sharing bersama terkait dengan SPT masa Ibu Pot PPH pasal 23 dan 26. Nah, sejujurnya latar belakangnya adalah intinya kita akan memberi kemudahan kepada wajib pajak untuk membuat dan melaporkan SPT masa PPH pasal 23 dan 26, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak pemotong PPH 2326, serta memberikan kepastian hukum terkait status dan keandalan bukti pemotongan. Mengingat kondisi saat ini, DJP sangat memperhatikan terkait dengan kemudahan serta pelayanan yang akan kita berikan kepada wajib pajak. Saya yakin untuk rekan-rekan SKPD semuanya sudah familiar yang dimaksud dengan bukti pemotongan PPH 23 itu adalah formulir atau dokumen lain yang dipersamakan yang digunakan oleh pemotong PPH 2326 sebagai bukti pemotongan dan pertanggungjawaban atas pemotongan. Yang membedakan saat ini adalah kita akan menggunakan elektronik bukti potong yang tentunya akan lebih mempermudah karena semuanya sudah nggak manual lagi. Bukti pemotongan pembetulan dan juga ada yang namanya bukti pemotongan pembatalan.
Nah, bukti pemotongan PPh pasal 23 elektronik yang akan kita sebut ke depannya lebih gampangnya e-Bupot itu adalah perangkat lunak yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang tujuannya adalah untuk mempermudah wajib pajak. Dengan kondisi saat ini, kita juga memahami bahwa wajib pajak juga sudah banyak yang bekerja dari rumah, bekerja di tempat-tempat yang aman ya, maksudnya tidak perlu melakukan perpindahan, tidak perlu berkumpul dengan banyak orang, sehingga juga menjaga kita agar selalu tetap sehat, maka DJP pun menyesuaikan, maka kita membuat yang namanya e-Bupot, yang tentunya akan mempermudah wajib pajak dalam membuat bukti pemotongan, membuat dan melaporkan SPT masa PPh 2326. Nah, dalam aplikasi e-Bupot ini kita mengenalkan dua jenis hal baru, yaitu yang dinamakan dengan tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik. Nah, tanda tangan elektronik ini adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi dan terkait dengan informasi elektronik lainnya, yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentifikasi. Jadi ini sebagai pengganti dari tanda tangan kalau kita melaporkan SPT massa secara manual. Dan juga ada yang namanya sertifikat elektronik, adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum. Jadi sertifikat elektronik ini akan diurus untuk satu kali aja di awal, nanti akan saya jelaskan di slide yang berikutnya. Nah, kewajiban pemotong PPh pasal 2326 masih tidak berubah. Dengan berubahnya menjadi e-Bupot ini, maka kewajibannya tidak ada perubahan. Tetap satu, membuat dan memberikan bukti pemotongan kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak. Yang kedua, setiap pemotong wajib mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Yang ketiga, pemotong tidak wajib menyampaikan SPT masa PPh 23 jika tidak ada transaksi pemotongan, kecuali terdapat SKB atau SKD dan atau transaksi yang ditanggung pemerintah. Nah, bentuk SPT masanya masih sama, ada induk, ada daftar bupotnya, ada daftar SSP atau BPN atau bukti PBK-nya. Nah, sedangkan bukti pemotongannya terdiri dari dua, PPh 23 dan atau PPh 26. Nah, SPT massa dan bupot ini masih terdiri dari dua, yaitu formulir kertas, hard copy-nya atau dokumen elektronik untuk yang e-Bupot. Nah, ini adalah tata cara untuk menggunakan aplikasi e-Bupot. Ketika Bapak Ibu melakukan update data pada bulan April 2020 kemarin, sudah otomatis dibuatkan EVIN untuk masing-masing instansi ya. Jadi untuk proses aktivasi EVIN ini sudah dilewati oleh Bapak Ibu semuanya dan pastinya sudah memiliki akun pada DJP Online. Nah, yang kedua adalah mengurus sertifikat digital atau digital certificate yang nantinya diurus satu kali. Nah, untuk yang ini mungkin nanti ada penjelasan khusus terkait tata cara pendaftaran digital certificate ini. Ini adalah hal pertama yang harus dimiliki wajib pajak sebelum bisa menggunakan aplikasi e-Bupot. Nah, ketika sudah memiliki digital certificate, nah bisa membuat bukti potong, membuat SPT massanya secara elektronik, dan menyampaikannya pun juga bisa secara elektronik di website djponline.pajak.go.id. Nanti tanda terima SPT-nya akan diterima secara elektronik melalui email.
Ini tata cara penerbitan bukti potong PPH pasal 23 ketika manual. Kemarin nomornya masih kita ini ya, ada aturannya yang 2 digit di depan, lalu nomor urut di belakang. Nah, ketika nanti menggunakan iBupot, nomor urut bukti pemotongan ini kita tidak usah memikirkan lagi, karena nomornya sudah akan otomatis di-generate oleh sistem. Serta nomornya tidak akan berubah apabila terjadi pembetulan atau pembatalan. Nah, nomornya ini juga tidak tersentralisasi. Nah, nomor ini dibuat oleh masing-masing pemotong pajak. Nah, ini. Jadi sebelum menginput bukti potong di pada aplikasi, diharapkan untuk mempercepat prosesnya, Bapak Ibu sudah menyiapkan data-datanya seperti NPWP, nomor, dan tanggal untuk SKB jika ada, tanggal pengesahan surat keterangan domisili, lalu menandatangani bukti pemotongan apabila menggunakan aplikasi iBupot, berarti tanda tangannya seperti yang saya jelaskan di awal menggunakan tanda tangan elektronik yang melekat pada sertifikat digital. Dan juga data bukti pemotongan untuk wajib pajak beserta kode objek pajak dan masa pajaknya. Nah, e-bukti pemotongan ini, iBupot ini yang jelas sama-sama memudahkan bagi KPP dan juga WP, serta kebenaran datanya, tingkat kesalahannya menjadi lebih kecil, dan tentunya lebih memudahkan wajib pajak dalam masa-masa pandemi ini. Jadi wajib pajak tetap bisa melaporkan, menginput dari rumah masing-masing ya, dari lokasi masing-masing. Nah, untuk penjelasannya kurang lebih seperti itu. Setelah ini akan kita coba bersama, akan dipandu oleh Bapak Alfi. Silakan. Terima kasih Mbak Tika. Lanjut kita coba praktek ya teman-teman. Ini di kita ada dummy istilahnya. Jadi dummy itu seperti contohnya itu. Untuk iBupotnya langsung kita buka aja. Oke. Jadi yang pertama harus kita buka tentu saja DJP Online. Jadi rata-rata ini udah punya akun DJP Online semua ya, rekan-rekan ya. Jadi iBupot ini aplikasinya, kalau misalnya dulu sebelumnya kan kalau PPH 21, PPH 22 itu kan aplikasi tersendiri yang kita install. Untuk iBupot ini dia aplikasinya web based. Jadi dia langsung kita buka di webnya DJP Online aja. Jadi pertama kita buka DJP Online dulu. Setelah itu setelah kita buka DJP Online, langsung kita login. Setelah login kita masuk ke bagian profil. Pertama kita buka profil dulu. Sebentar, saya login dulu. Oke, kita udah masuk. Jadi kita pertama masuk ke bagian profil dulu ya.
Kita buka dari akun DJP online masing-masing, masuk ke bagian profil. Kemudian di bagian profil kita langsung masuk ke bagian aktivasi fitur layanan. Nah, dipastikan bagian e-Bupot PPh pasal 23 atau 26 itu tercentang. Apabila dia sudah tercentang, apabila belum dicentang langsung kita cek aja terus pilih ubah fitur layanan. Nanti dia akan logout terus kita login ulang. Apabila sudah tercentang langsung kita ke bagian lapor. Di bagian lapor kita pilih di menu pra pelaporan. Di bagian pra pelaporan ini kita pilih di e-Bupot. Nah, kita klik ini, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, menunya seperti ini kurang lebih. Pertama yang kita lakukan, dipastikan sebelumnya sertifikat elektroniknya sudah dimiliki ya oleh masing-masing satker ya. Pastikan sudah mengajukan sertifikat elektronik, kemudian sertifikat elektroniknya istilahnya diinjek di Google Chrome atau Mozilla-nya supaya bisa terbuka e-Bupotnya. Kemudian apabila sudah masuk ke menu ini, untuk membuat bukti potong, pertama kali kan kita buat bukti potong dulu, itu kita harus mengatur penanda tangannya. Jadi kita ke menu pengaturan, kemudian penanda tangan. Nah, di menu penanda tangan ini, kita bisa mengisikan siapa penanda tangan Bupotnya, misalnya bendaharanya, seperti itu. Saya kasih contoh satu. Kemudian kita pilih wakil wajib pajak, karena kan ini instansi pemerintah, berarti perwakilannya, pengurusnya, kemudian status aktif, kita pilih simpan. Data disimpan, kita klik OK. Kemudian setelah kita atur penanda tangan bukti potong, boleh lebih dari satu, teman-teman. Kemudian kita masuk ke bagian bukti pemotongan, PPh pasal 23, input bukti potong 23. Ya, tadi bukti pemotongan, kemudian di bagian bukti potong PPh pasal 23, input bukti potong. Di sini, tunggu loading sebentar. Nah, tadi menunya di sini ya. Nah, di sini. Kemudian pilih tahun pajaknya. Ini saya kasih contoh tahun pajak 2017, masa 8 ya, teman-teman. Kita coba masa 8 2017. Kita masukkan NPWP-nya. Kita coba. Oke, ini contohnya. Kemudian kita masuk, dia otomatis, yang abu-abu ini otomatis. Kemudian pilih dokumen. Kemudian di bagian dasar pemotongannya, kita pilih tambah. Di bagian sini ada pilihan tanpa fasilitas atau PPh 23 dibebaskan berdasarkan SKB. Itu apabila wajib pajak mengajukan memberikan SKB, surat keterangan bebas pemotongan 23. Atau PPh 23 ditanggung oleh pemerintah, misalnya karena COVID kan ada juga yang ditanggung oleh pemerintah. Kemudian kita contohnya tanpa fasilitas ya teman-teman, kita pilih tambah. Setelah pilih tambah, kita pilih nama dokumennya. Contohnya, misalnya kita transaksi pembelian sebesar 25 juta misalnya. Berarti kan dia 25, bukan pembelian, maaf, kita jasa. Karena kan PPh 23 jasa ya. Jadi jasa sebesar 25 juta, dokumennya harusnya kan faktur pajak. Seperti itu. Jadi faktur pajaknya kita pilih nama dokumen faktur pajak, kita pilih nomor dokumennya 020 biasanya untuk faktur pajak kepada bendahara, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita contoh aja ya. Kita tanggali
Tadi kan kita masa Agustus 2017. Kita pilih simpan. Sudah, kemudian pajak penghasilan yang dipotong, menu berikutnya. Kita pilih, nah di sini ada pilihan jasa-jasanya, jadi bisa di-search, misalnya atas sewa, ada, kemudian misalnya atas misalnya internet juga ada, atau misalnya bingung, nggak ada di semua pilihan, tidak ada, misalnya untuk bendahara pemerintah, pilih yang APBN atau APBD juga ada, jasa selain jasa-jasa tersebut. Tapi ini apabila tidak disebutkan jasa-jasanya di pilihan-pilihan yang lain ya, jangan karena yang ini semuanya dimasukin ke sini juga tidak benar ya rekan-rekan ya. Kemudian dimasukkan jumlah penghasilan brutonya. Contoh 25 juta, tarifnya 2%. Tadi apabila dia WP-nya itu lawan transaksinya tidak memiliki NPWP, misalnya transaksinya cuma 200.000 atau 300.000, itu dimasukkan NIK yang di atas, yang ketika kita input NPWP, di inputnya NIK aja. Nanti dia tarifnya otomatis menjadi 4%. Seperti itu. Kemudian di bagian identitas pemotong pajak, kita pilih di bagian sini, wakil wajib pajak, kita pilih tadi kan Tri Rizky Amalia ya. Kita pilih Tri Rizky Amalia, kita cek, terus kita simpan. Kan Anda yakin? Oke. Simpan data berhasil, oke. Nah, apabila sudah berhasil, dia akan muncul di menu sini. Dia otomatis ke direct ke menu daftar bukti potong 23. Nah, ini adalah seluruh bukti potong 23 yang sudah diterbitkan seluruh masa. Nanti ada statusnya di sini. Kita tadikan masanya bulan Agustus 2017. Kita cari, ini tadi ya, yang ini, nomor bookpot otomatis, kemudian status belum posting. Di sini ada beberapa pilihan. Pertama, mau lihat di sini. Kemudian ini untuk mengubah, ini untuk menghapus, atau ini untuk mengirim email. Jadi apabila kita pilih kirim email, nanti bukti potong ini akan dikirimkan ke email dari lawan transaksinya. Misalnya ABC Presiden ini emailnya abcpresiden@gmail.com. Kita pilih aja, kirim email, masukkan alamat email, terus kirim. Otomatis langsung ke email yang sudah kita ketikkan akan dikirim oleh sistem. Seperti itu. Setelah dibuat bukti potongnya, misalnya cuma satu ya, contohnya ya, kita bukti potongnya. Setelah itu kita langsung masuk ke bagian posting. Jadi kita posting ke SPT. Jadi karena pada masa Agustus 2017 kita membuat satu buah bukti potong, misalnya selama masa Agustus, sudah semua langsung kita posting aja. Pilih posting, kemudian kita pilih tahun pajak 2017, masanya pilih masa 7 tadi ya, 8 maaf. Masa 8, kita cari, posting bukti potong, Anda akan buat SPT 2017 8 revisi ke 0, karena kan belum pernah ada revisi. Setelah ini kita pilih posting, buat SPT baru berhasil. Oke, setelah kita posting, kita cek di bagian SPT masa. Di bagian SPT masa PPH ini ada perekaman bukti penyetoran. Berarti setelah membuat bukti potong, semuanya sudah diposting, kita kan paling lambat harus menyetorkan di bulan berikutnya. Seperti itu. Atau pada hari itu juga nggak apa sih, mau langsung disetorkan. Kita pilih masanya di input bukti penyetoran. 2017, masa 8, langsung muncul. Nah, biasanya kan teman-teman setelah ini langsung bikin billing. Nah, di DJP online ini
di menu ini bisa langsung bikin kode billingnya otomatis. Jadi tinggal kita klik. Apakah Anda akan membuat ID billing untuk jenis pajak ini? Kita pilih OK. Billingnya langsung keluar, bisa langsung disetorkan. Jadi kita berusaha semuanya itu langsung di eBupot ini sampai ke pembayarannya. Apabila sudah dibayarkan atas ID billing ini, kita input bukti setornya di sini. Saya sudah dibayarkan 15.000, terus kita input bukti setornya, pilih surat setoran pajak atau misalnya pemindah bukuan apabila sebelumnya ada kesalahan penyetoran. Kita coba ya nomor buktinya. Ini bisa dong. Data pembayaran tidak ditemukan. Ya, jadi dia kan tergantung NTPN-nya ya. Jadi karena kita belum disetorkan, ini input bukti setornya. Sebentar. Ada yang baru join ya, mohon maaf nih belum saya. Oke, selamat datang yang baru join, cuman agak ketinggalan sedikit, nggak apa ya. Kita lanjutkan, setelah membuat ID billing sudah disetorkan, bukti setornya sudah diinput, nanti dia di sini akan tercatat. Jadi dia langsung by system mengecek bukti pembayarannya, NTPN-nya diinput yang biasa di resi dari bank atau dari kantor pos. Udah ini bawah nih, dia benar apa dia nih? Kayak PO lah. Siapa? Koni. Izin saya nih. Oh iya, ini. Orang ini. Ini Koni Pak. Iya. Kabar kan? Kita lanjutkan. Setelah dari proses input NTPN, kita masuk ke menu penyiapan SPT, pasal 23 atau 26. Kita klik di sini. Nah, dari sini kita agar bisa dikirim status SPT-nya, agar bisa dikirim status SPT-nya harus siap kirim. Tadi statusnya masih lengkapi SPT karena bukti bayarnya belum kita input, karena kan tidak ada bukti pembayarannya. Contoh ya, jadi misalnya ini saya langsung coba yang siap kirim aja ya. Apabila sudah siap kirim, bisa masih diubah atau langsung kita kirim. Kita tinggal pencet kirim aja. Setelah pilih kirim, nanti akan ada seperti summary-nya, resume dari SPT-nya. Mulai dari lampiran 1, kemudian masuk ke lampiran 2, isiannya, kemudian ke induk. Nanti ada isinya, kemudian pilih bagian terakhir kirim. Namanya, kemudian langsung kita pilih kirim. Setelah kirim, kita browse sertifikat elektroniknya. Kemudian kita masukkan passphrase-nya. Passphrase-nya itu ketika pembuatan sertifikat elektronik nanti akan diberikan passphrase. Setelah itu kita pilih OK. Nah, ini contohnya kalau misalnya dia sudah jadi itu ini. Jadi apabila sudah kita OK, kita akan menerima bukti penerimaan elektronik seperti ini, teman-teman.
Nah, ini juga masuk ke email DJP online-nya. Seperti itu. Apabila sudah dapat bukti penerimaan elektronik ini, sudah selesailah pelaporannya. Jadi EBUPOT ini merupakan sarana mulai dari pembuatan bukti potong, pembayaran PPh pasal 23, sampai dengan pelaporan. Jadi istilahnya one stop service dari awal pembuatan sampai akhir, seperti itu. Oke. Kira-kira terkait teknisnya seperti itu, teman-teman. Silahkan. Setelah ini nanti dari moderator minta tolong di-share juga ke rekan-rekan terkait syarat-syarat sertifikat elektroniknya ya untuk pengajuan. Setelah itu mungkin kita ke sesi tanya-jawab mungkin ya apabila ada pertanyaan. Oke, silahkan moderator. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Alfi dan Ibu Atika atas pemaparannya. Untuk tadi ada request untuk jadi semuanya itu mengajukan sertifikat elektronik terlebih dahulu untuk pelaporan SPT tahunan, SPT masa PPh pasal 23. Saya bacakan persyaratannya. Selain itu kalau Bapak ada yang terlambat terlambat videonya ataupun tadi belum sempat nyatet, nanti ada recording, video recording yang akan diupload di YouTube KP2KP Sukamara. Tenang saja. Jadi untuk instansi pemerintah, pengajuan sertifikat elektronik ada 5 persyaratannya, yaitu formulir permintaan sertifikat elektronik, yang kedua, fotokopi SK jabatan kepala instansi, fotokopi KTP kepala instansi, fotokopi NPWP kepala instansi, dan fotokopi NPWP instansi pemerintah. Jadi itu saja. Nanti untuk pemberitahuan selanjutnya kami share melalui grup bendahara ya Pak Bu. Kalau ada pertanyaan, silahkan mengajukan raise hand terlebih dahulu di kolom chat, nanti saya unmute. Silahkan, Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin ada yang kurang jelas dari pertanyaan, dari pemaparan tadi. Silahkan. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Belum ada yang bertanya? Gimana? Biasanya antara 2 nih, kalau nggak sangat jelas sekali nih, atau tidak jelas sama sekali. Iya. Mungkin silahkan Bapak Ibu, mungkin ada yang kurang jelas dari pemaparan tadi, atau bagaimana persyaratan-persyaratannya? Bisa lewat chat, Mbak, mungkin kalau malu bersuara. Ya, bisa lewat chat aja. Jadi nanti saya bacakan pertanyaannya ya. Silahkan di chat di grup Zoom meeting ini. Jadi ini ada pertanyaan. Dari penjelasan tadi sempat coba tapi belum bisa akses sesuai urutan. Apakah materi yang di link atau ada urut materi? Di mana Mas tadi? Ada yang belum bisa mencobanya? Iya, tadi kayaknya soalnya juga mungkin rekan-rekan juga belum punya sertifikat elektronik Sertifikat ya. elektronik ya. Cuman nanti insya Allah kan akan kita share ini juga tata caranya yang video. Nanti bakalan dikasih link downloadnya oleh teman-teman dari KP2KP Sukamara. Kalau nggak salah SKPD juga ada grup WhatsApp-nya, bukan ya, Mbak Dianari ya? Ada semuanya. Ya, nanti bendara dinas, bendara instansi vertikal ada semua. Nanti materi-materinya akan di-share di sana, video tata caranya akan step by step-nya. Jadi ini kan pengenalan dulu, jadi biar tahulah setelah ini materi tadi juga PowerPoint tadi, kemudian materi video step by step-nya juga akan di-share seperti itu. Segera di-share, nanti kami dari KPP langsung koordinasi dengan KP2KP. Setelah itu tim dari KP2KP bakalan mengirimkan via grup WhatsApp mungkin link downloadnya ya, Mbak Dianari ya. Iya.
Jadi nanti bakalan lengkap informasinya ada di grup bendahara ya. Ini mumpung dengan narasumbernya langsung, dengan akun representatif kewilayahan Sukamara, silakan yang ingin bertanya langsung saja. Ini ada lagi nih dari Mana? Ibu Hamidah untuk pembayaran bukti potongnya sebelum via bank dan pos. Kalau dengan e-bupot bagaimana? Oh, jadi misalnya sudah terlanjur bayar seperti itu ya, tapi belum pakai e-bupot seperti itu. Nanti nggak masalah, MTPN-nya diinput dia akan tetap terbaca, tapi bukti potongnya dibuatnya pakai e-bupot untuk mulai dari masa September ini. Seperti itu. Jadi misalnya udah terlanjur disetor, misalnya udah terlanjur nyetor 500.000, bukti potongnya tetap dibuat di aplikasi e-bupot, kemudian nanti bukti setornya itu yang sudah disetorkan itu langsung diinput aja NTPN-nya. Jadi nggak perlu bikin billing di ini lagi ya, nggak perlu bikin billing di e-bupotnya seperti itu. Nah, itu kan yang berarti ya. Iya, jadi menambahkan nih untuk Ibu Nur Hamidah, kebetulan ini kalau memang untuk pembayarannya kita tetap sekarang kan udah menggunakan e-billing, tapi kan terkadang ada juga yang lebih nyaman untuk pembayarannya tetap dilakukan via bank dan juga via pos, itu tidak masalah. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Bapak Alfi tadi, untuk pembayarannya, pembuatan e-billingnya lewat DJP online, pembayarannya bisa lewat kantor pos atau bank. Nah, nanti untuk di e-bupotnya hanya untuk merekam bukti potongnya saja. Jadi NTPN-nya yang kita dapatkan dari bank atau kantor pos itu nanti langsung diinput di DJP online. Di kolom yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Alfi, tadi ada kolom untuk memasukkan NTPN-nya. Gimana Bu Nur Hamidah? Nah, ini ada pertanyaan bawahnya dari Bapak Doni. Setwan belum pernah lapor pembayaran. Bagaimana pelaporan yang sudah lewat? Maksudnya belum pernah lapor pembayaran, berarti untuk masa-masa sebelumnya ya Pak ya. Saya sih nangkepnya jadi Setwan ini belum pernah melakukan pelaporan atas pembayaran PPh 23 di masa-masa sebelumnya. Bagaimana pelaporannya yang sudah lewat? Nah, karena memang e-bupot ini aktif mulai 1 September, nah maka untuk pelaporan-pelaporan yang sudah lewat, yang dilaporkan pada bulan September dan seterusnya, lebih mudahnya dilaporkan melalui e-bupot saja. Gitu. Tidak masalah Pak, yang sudah lewat tetap bisa dilaporkan. Dan memang lebih baik dilaporkan sih, biar tidak numpuk. Saran saya sih setiap setiap bulan berikutnya itu dilaporkan. Bagaimana untuk Bu Nur Hamidah dengan Pak Doni? Mungkin masih ada yang ingin bertanya mungkin? Ya. Ada yang kurang jelas mungkin dari pemaparan tadi atau tentang masalah ini, SPT masanya? Silahkan, kalau malu silahkan lewat kolom chat aja, nggak apa-apa. Nanti kita bacakan. Oke, sudah ya. Oke, nanti kalau masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup bendahara ya Pak Bu. Oke, untuk sesi tanya-jawab saya tutup. Terima kasih kepada Bapak Alfi dan Ibu Atika atas pemaparan dan diskusi yang telah dilakukan. Semoga kita semua bisa mengambil ilmu dan manfaat atas materi dan diskusi yang hari ini, serta membagikan pada pihak lain yang membutuhkan. Sesi berikutnya adalah pengisian survei pemantauan kode etik dan kode perilaku pegawai yang akan dipandu oleh tim pemandu dari Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Pangkalan Bun. Kepada Bapak Mujiono, dipersilahkan. Silahkan Mas Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara saya terdengar Bapak Ibu? Udah terdengar? Sudah? Oke. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini saya selaku dari tim kepatuhan internal KPP Pratama Pangkalan Bun. Di sini ingin meminta kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi survei terkait bagaimana pegawai kami dalam melayani wajib pajak.
baik yang di KPP Pratama Pangkalan Bun maupun yang di KP 2KP Sukamara. Untuk link surveinya akan saya share melalui kolom chat. Ya, di situ bisa yang atas atau yang bawah, bisa yang di-share Bapak Arya atau yang saya share. Di situ mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi. Kalau ada yang pertanyaan belum jelas, boleh didiskusikan dengan kami dari tim pemantau. Hanya sedikit Bapak Ibu, tidak memakan waktu banyak, jadi mohon kesediaannya. Atau jika ada dari Bapak Ibu ingin menyampaikan saran terkait pelayanan kami, boleh saja langsung diaktifkan saja mikrofonnya dan boleh menyampaikan. Atau boleh melalui chat juga. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang ingin disampaikan terkait pelayanan dari kami? Atau terkait apa misalnya harapannya ke depan, atau harapan untuk pegawai maupun untuk institusi kami, yaitu kantor pajak pada umumnya? Mungkin kalau ada yang malu bisa private chat ke ini ya, Mas Muji aja ya, Mas ya? Iya, boleh. Via melalui Mungkin chat, kalau ada boleh. yang nggak berkenan untuk di ini paparkan di sini, bisa private chat di ini Zoom meeting ini. Silahkan. Mungkin ada keluhan mengenai pelayanan kami. Silahkan. Ya, atau boleh disampaikan melalui survei di paling bawah itu ada untuk mengisi. Itu boleh diisi saran atau masukannya. Saat ini baru 2 yang sudah mengisi. Isinya yang hadir, kalau di undangan ada 49 ya, Bapak Ibu ya. Kalau ini untuk pesertanya ada sekitar berapa ya? Moderator berapa hari ini pesertanya? Banyak, Pak. Ini enggak yang SKPD. Kurang 3 ya. 40-an, Mas. 40-an tuh. 40-an dari SKPD. 40-an ya, oke. Ya. Dari SKPD dan unit Instansi vertikal. ini ya, instansi vertikal ya. Siap. Ya. Silakan Bapak Ibu dimohon untuk mengisi survei yang tadi udah di-share link-nya. Baik, saat ini udah terpantau ada 9 orang yang sudah mengisi. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengisi. Jadi karena katanya positif. Garing. Kabar.
Bagaimana Mas Budi? Merubahnya Mau apa, tetap Ben? dilanjut terus di ini? Merubah Ditunggu Sementara sampai baru pada isi semua? 13. Mohon maaf, gimana Baru moderator? 13 ya? Iya, baru 18 terakhir. 18 ya? Suka marahnya kadang masuk kan. Ya Pak, baru keluar lah. Kira-kira dari Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan terkait bagaimana pelayanan kami? Atau mungkin izin moderator, mungkin boleh saya ambil secara acak untuk menyampaikan bagaimana kesan dan pesan terkait kesan-kesan terkait pelayanan yang telah diberikan oleh kantor pajak. Mungkin dari moderator ingin, karena yang tahu wilayah Sukamara ada dari KP2 KP Sukamara, mungkin yang sering ke kantor mungkin boleh ditunjuk salah satunya. Oke, saya tunjuk ya salah satu yang sering ke kantor dan saya sering ketemu juga. Ini dari Ibu Nur Hamidah, dari Dinas Pemodalan. Silakan Ibu. Pajak. Menyampaikan kesan pesan selama ini pelayanan dari KP2 KP Sukamara ataupun KPP Pratama Pangkalan Bu. Silakan. Ya, ya. Sorry. Berarti keluar nggak? Berarti keluar dulu, nanti masuk dari awal. Ganti profilnya. Jadi nanti yang si Saprudin yang tadi awal. Lab ini cancel nggak? Lip ya, tinggal kan. Lab. 18. Bagaimana Ibu? Ibu Nur Hamidah, suaranya kurang jelas. 19 untuk yang sudah mengisi survei. Terima kasih kami sampaikan. Baik, mungkin kalau tidak ada yang disampaikan, mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator. Untuk survei masih bisa diisi Bapak Ibu, jadi mungkin bisa sambil mengisi survei. Mungkin kalau misalnya masih ada yang ditanyakan atau mau disampaikan, boleh. Silahkan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas. Saya bacakan ya testimoni dari Ibu Nur Hamidah mengenai pelayanan KP2 KP Sukamara dan KPP Pratama Pangkalan Bun. Pelayanannya sangat baik dan memuaskan, dan apabila ada kesulitan dan konsultasi pelayanan, KP2 KP cepat tanggap, dan terima kasih atas bantuannya. Ya, terima kasih Ibu atas testimoni dari pelayanan KP2 KP Sukamara dan KPP Pratama Pangkalan Bun. Oke, untuk yang selanjutnya, mohon Bapak Ibu untuk mengisi survei yang linknya sudah di-share di grup tersebut. Oke, terima kasih kepada Bapak Mujiono dan Bapak Arya. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai acara hari ini atau permasalahan perpajakan lainnya, dapat menghubungi kami melalui WhatsApp dengan nomor 0822 2536 5306. Itu merupakan official nomor WhatsApp-nya KP2 KP Sukamara. Kalau Bapak Ibu belum nge-save, silakan di-save. Saya ulangi kembali, 0822 2536 5303. Ya, baik. Dan jangan lupa follow media sosial kami di Instagram, Facebook, dan Twitter dengan username Pajak Sukamara, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan dengan informasi perpajakan terkini. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Hadirin sekalian, dengan demikian usai sudah acara sosialisasi Ibu Pot PPH pasal 23 dan atau 26 hari ini. Ya, gimana Mas? Saya potong sedikit, Mbak. Ya, Mas Alfi, silakan. Ya, ini tadi ada kelewatan nih di chat nih, ada pertanyaan satu tadi di antara survei dari apa dia? Diskeptan Sukamara. Diskeptan Sukamara ya. Nah, mau tanya apabila ada jenis setoran yang salah melalui PBK atau langsung bukpot untuk pelaporannya. Jadi untuk setoran yang salah itu PBK dulu. Setelah PBK-nya selesai, dapat bukti PBK, nomor PBK-nya itu di-input di e-bukpot yang bagian setoran. Tadi kan pilihannya ada dua, surat setoran pajak atau PBK. Nah, nanti dicek, dicentang di bagian PBK, kemudian diisi nomor PBK-nya. Seperti itu ya, dari Diskeptan ya. Ini pertanyaan terakhir ya, jadi berikutnya pertanyaannya bisa langsung ke WhatsApp yang sudah disebutkan oleh Mbak Dianari tadi ya, kemudian melalui WhatsApp
WhatsApp grup juga bisa ya, Mbak Dianari ya? Ya, WhatsApp Oke, group itu juga bisa. aja. Terima kasih banyak. Silahkan ditutup dari moderator. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Alfi telah menjawab pertanyaan yang tadi kelewatan. Boy. Oke, kami selaku penyelenggara acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi rekan-rekan pada acara hari ini. Kami juga memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Akhir kata, saya Dianari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri Zoom meeting hari ini, kami mohon untuk screen capture ya Bapak Ibu. Kami mohon untuk berpose. Nanti kami Silakan screen capture. biar bisa di-download. Ya, foto bersama terlebih dahulu, lebih kayak kalau formalitas sosialisasi biasanya bareng-bareng kayak gitu. Kalau kita sekarang per layar. Silakan. 1, 2, 3. Oke. Lagi. 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 Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.